Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Sebelumnya izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Aman Gaddafi dari Program Studi Rekayasa Tata Kota Terpadu Angkatan 2023. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan bagaimana sebuah bisnis plan yang membahas mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Yang dimana study case-nya atau mungkin referensi kasus yang saya ambil yaitu ada di PT Tirta Investama, yang dimana PT ini merupakan produsen dari air minum dalam kemasan aqua. Dan study case satunya lagi itu ada di PDAM Kota Bandar Lampung atau mungkin PDAM Air Rilau. Yang dimana dari study case tersebut saya menganalisis menggunakan metode organizational behavior, kemudian feature search, SWOT analysis, dan kemudian ada business plan-nya. Mungkin boleh di next. Oke. Yang pertama ada organizational behavior, yang dimana di study case ini di PT Tirta Investama atau mungkin produsen dari Aqua, itu mereka menggunakan struktur hierarkis, yang dimana Aqua menerapkan struktur fungsional dengan 5 level manajerial. Ada divisi operasional, distribusi, dan QC atau mungkin quality control. Yang dimana mereka bekerja sama secara integritas atau mungkin diintegrasi di bawah satu sistem, yaitu ISO atau standar International Standard Organization dengan nomor 9001 tahun 2015. Kemudian ada budaya inovasi mereka lakukan, yaitu di mana program Aqua Green Mission yang pada program tersebut mendorong karyawan berpartisipasi dalam inovasi berkelanjutan. Yang dimana dari hasil Aqua Green Mission ini mereka mendapatkan turnover rate kurang dari 8% per tahun, menunjukkan loyalitas mereka tinggi. Yang dimana data tersebut di-input dari Danone Annual Report tahun 2022. Kemudian mereka menerapkan kepemimpinan yang kolaboratif, yang dimana model kepemimpinan tersebut menerapkan kepemimpinan yang secara transformasional, yang diterapkan untuk mendorong kreativitas tim. Pelatihan yang dilakukan rutin selama 40 jam per tahun, dan itu didapatkan per karyawan untuk memperkuat kapasitas dari sumber daya manusianya itu sendiri. Mungkin boleh di next. Selanjutnya itu future search-nya, yang dimana ini merupakan proyeksi atau mungkin tren yang didapatkan dari air bersih Indonesia tahun 2025 sampai tahun 2035 secara 10 tahun dalam artian. Yang dimana di tahun 2025 diterapkan digitalisasi SPAM atau saluran penyaluran air minum masyarakat. Kemudian tahun 2027 mereka menerapkan smart water monitoring, dan di tahun 2030 diterapkan targetnya itu mencapai net zero water treatment. Kemudian di tahun 2035 itu mencapai universal water access, yang dimana aksesnya itu bisa diakses secara universal dari pendistribusian air itu sendiri. Kemudian ada data penduduk Indonesia, yang dimana data penduduk Indonesia itu yang mendapatkan air bersih itu total secara sebanyak 270 juta, dan hampir 20% rumah tangga belum menikmati air perpipaan. Dan untuk proyeksi pasar air bersih di ASEAN di tahun 2030 itu mencapai 40 miliar atau mungkin billion US dollar. Dan untuk GASR di industri AMDK Indonesia di tahun 2022 sampai 2027 diproyeksikan itu mencapai 8,5%. Mungkin boleh di next. Selanjutnya analisis SWOT, di mana SWOT ini terdiri dari strength, weakness, kemudian opportunities, dan threats. Yang dimana strength ini merupakan kekuatan yang dimiliki oleh bisnis AMDK ini sendiri, yang dimana AMDK itu hampir memonopoli distribusi air perpipaan kota. Kemudian aset infrastruktur itu bernilai 1,2 triliun yang dimiliki oleh PDAM Air Rilau yang ada di Kota Bandar Lampung. Kemudian karena ini merupakan perusahaan daerah yang dimana didukung langsung oleh Pemkotnya atau mungkin pemerintah kota di Bandar Lampung. Dan tentunya dalam seleksi untuk menjadi SDM dari atau mungkin bagian dari sumber daya manusia dari PDAM Werilau itu sendiri, mereka dibekali oleh sertifikat dari Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia atau Perpamsi.
Kemudian dari weakness-nya atau mungkin kelemahannya, yang dimana kelemahan dari PDAM Kota Bandar Lampung itu sendiri yaitu sering terjadi kebocoran jaringan, di mana NRW-nya atau mungkin kehilangan airnya itu mencapai 35% dan itu cukup tinggi. Kemudian cakupan layanan barunya itu 62% di wilayah kota. Kemudian tarif di bawah harga pokok produksi, dan selanjutnya sistem IT manajemen yang masih terlalu tradisional atau mungkin bahasa kerennya itu konvensional. Kemudian ada opportunities atau mungkin kesempatan yang bisa mungkin saja didapatkan oleh PDAM Riau, di mana target RPJMN di tahun 2029 akses air itu mencapai 100%. Kemudian dana APBN infrastruktur air itu mencapai 4,8 triliun rupiah. Kemudian teknologi smart SCADA dan IoT murah, dan selanjutnya didukung juga dengan pertumbuhan kawasan industri yang ada di Lampung itu sendiri. Kemudian ada threats atau mungkin ancaman yang mungkin saja menjadi hal yang sedikit mengganggu dalam pelaksanaan dari bisnis AMDK itu sendiri, yaitu penurunan muka air 0,5 meter per tahunnya di wilayah Lampung. Kemudian ada perubahan iklim yang mengganggu debit sungai, dan kemudian ada kompetensi AMDK swasta di segmen premium, dan juga regulasi tarif terbatas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu sendiri. Mungkin boleh di next. Dan kemudian ada business plan atau overview dari rencana usaha AMDK itu sendiri melalui referensi modernisasi PDAM Bandar Lampung di tahun 2005 sampai 2030, di mana visi bisnisnya sendiri itu menjadi PDAM berkelas nasional dengan cakupan 95% dan kehilangan air itu mencapai 15% saja, menurun dari 32% tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian pelayanan itu ditargetkan untuk mencapai 24 jam selama tahun 2030. Kemudian dari visi yang sudah dirumuskan, itu mereka menjalankan misi yang pertama yaitu investasi Smart Water Network atau SCADA atau IoT, yang dimana selanjutnya yaitu ada efisiensi energi, mereka menggunakan solar panel pada IPA, kemudian ada peningkatan tarif bertahap, berbekal pada surat Mendagri atau mungkin Menteri Dalam Negeri Indonesia. Kemudian kemitraan BUMD dan juga swasta melalui skema KPBU, yang dimana target finansialnya itu mencapai 485 total investasi mencapai 485 miliar, yang kemudian merupakan alokasi dari sumber dana APBN sebanyak 40% dan KPBU sebanyak 60%. Kemudian proyeksi labanya di tahun 2030 itu 68 miliar per tahunnya, dan IRR-nya itu mencapai 11,4%. Seperti itu tadi bisnis plan atau mungkin overview dari modernisasi PDAM Bandar Lampung di tahun 2025 sampai dengan 2030. Mungkin boleh di next. Kemudian ada rencana implementasi dan proyeksi dari bisnis AMDK itu sendiri. Kemudian yang dimana fase pertama atau musim fase persiapan itu dimulai di tahun 2025. Yang dimana di tahun 2025 ini kita melakukan studi kelayakan dan DED, kemudian pembentukan KPBU, serta lelang konstruksi. Kemudian di fase konstruksi selanjutnya, atau mungkin di fase kedua, di tahun 2026 sampai 2027, kami melakukan pemasangan SCADA IPA di Riau, kemudian pergantian sebanyak 800 km pipa lama dengan digantikan dengan pipa baru, kemudian pemasangan 50.000 smart meter. Dan selanjutnya di fase operasi di tahun 2028 dan sampai target di tahun 2030, kami melakukan uji coba sistem terintegrasi, kemudian peningkatan cakupan ke 95% dan monitoring NRW secara real time. Nah, itu tadi proyeksi atau mungkin rencana implementasi dan proyeksi dari bisnis AMDK yang ingin saya paparkan. Mungkin boleh di next selanjutnya. Kita masuk kepada kesimpulan. Yang dimana kesimpulan yang bisa saya dapatkan yaitu organizational behavior yang kuat itu membawa fondasi yang keberhasilan bisnis air yang sangat kuat. Kemudian feature search mengidentifikasi peluang pasar air Indonesia senilai 40 miliar US dollar pada tahun 2030 dengan CAGR sebanyak 8,5%. Kemudian yang ketiga yaitu SWOT PDAM Bandar Lampung menunjukkan potensi besar dengan dengan catatan kritis NRW sebanyak 35% yang wajib untuk ditekan. Kemudian bisnis plan KPBU dari
bisnis plan AMDK ini itu mencapai 485 miliar dengan IRR 11,4%, layak secara finansial dan berdampak sosial secara tinggi. Dan itu tadi yang bisa saya paparkan dari bisnis plan atau mungkin gambaran bisnis dari AMDK yang saya paparkan, dan seperti bisa dilihat referensi yang saya ambil pada layar yang ditampilkan sekarang. Mungkin itu saja pemaparan yang bisa saya paparkan. Mungkin kita masuk ke sesi pertanyaan. Mungkin bisa mulai dari sekarang. Terima kasih. Baik, saya ingin bertanya mengenai kenapa sih atau mengapa gitu pengelolaan air minum regional ini menjadi isu yang strategis gitu di Indonesia itu sendiri. Oke, terima kasih. Izin mengulang pertanyaannya, yang dimana pertanyaannya tadi mengapa pengelolaan air minum regional itu menjadi isu strategis di Indonesia. Yang pertama, pengelolaan air minum regional itu menjadi isu strategis di Indonesia karena kebutuhan air bersih terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perkembangan industri, sementara ketersediaan sumber air bersih semakin terbatas. Selain itu juga, masih banyak wilayah yang belum mendapatkan akses air perpipaan secara layak, yang dimana sehingga pemerintah harus meningkatkan sistem penyediaan air minum agar merata dan berkelanjutan. Tantangan lainnya itu juga seperti kebocoran jaringan, kemudian pencemaran air, kemudian penurunan muka air tanah, dan perubahan iklim yang kadang membuat pengelolaan air itu menjadi sangat penting untuk mendukung kesehatan masyarakat, ekonomi, dan pembangunan nasional. Mungkin itu sih jawaban dari saya. Apakah sudah cukup menjawab pertanyaan yang diberikan saudara? Cukup untuk jawabannya sangat bisa dipahami. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu tadi sesi tanya jawab telah selesai. Mungkin tadi pemaparan dari saya, semoga apa yang saya paparkan dapat dipahami dan dapat dimengerti. Mungkin itu tadi pemaparan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya mempresentasikan sedikit hasil kerja saya mengenai perancangan dan pengembangan bisnis air minum di Bendungan Wais Kampung. Yang pertama ada pendahuluan yang dilatar belakangi oleh kebutuhan air minum bersih terus meningkat, urbanisasi, pertumbuhan penduduk Lampung, dan pasar AMDK atau air minum dalam kemasan nasional tumbuh sebesar 80% per tahun. Peluang bisnis sumber air baku berkualitas tinggi tersedia, lokasi strategis dekat pusat distribusi, dan dukungan pemerintah di daerah dan PUPR. Permasalahan yang ada itu keterbatasan akses air minum layak di pedesaan, pengelolaan air belum secara optimal, serta perlu izin dan kajian lingkungan yang mendalam. Selanjutnya ada profil Bendungan Wais Kampung yang memiliki daya tampung kurang lebih 68,39 juta meter kubik yang berlokasi di Lampung Tengah, yang memiliki 4 fungsi utama yaitu irigasi, air baku, PLTA, serta pengendalian banjir. Bendungan ini memiliki lahan irigasi yang telah terlayani sebesar 30.000 hektar. Lokasi bendungan ini berada di Kabupaten Pringsewu dan Lampung Tengah yang dibangun pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 yang diresmikan oleh Presiden 2020 pada tahun 2021. Memiliki debit andalan sebesar kurang lebih 23,4 meter kubik per detik yang memiliki PLTA berkapasitas 2,5 megawatt, serta lingkungan sosial kualitas air yang memenuhi baku mutu kelas 1 yang dimanfaatkan untuk warga sebanyak 215.000 warga yang telah terlayani. Ekosistem untuk konservasi air untuk area konservasi ikan lokal, serta desa sekitar kurang lebih 12 desa yang berada di dalam satu das. Selanjutnya ada
dari segi organisasional behavior yang dipimpin oleh direktur utama, lalu membawahi manajer produksi, manajer pemasaran, serta manajer keuangan. Yang di bawahnya ada QC dan lab air, operasional mesin, distribusi dan logistik, serta marketing. Selanjutnya dari segi feature search, pada masa lalu, pada tahun 2010 sampai dengan 2020, bendungan ini dibangun, sumber air belum dikelola secara bisnis, dan AMDK lokal belum ada. Saat ini 2021 sampai dengan 2025, bendungan beroperasional penuh, serta studi kelayakan AMDK. Minat investor meningkat, serta pada tahun berikutnya, pada tahun 2025 sampai dengan 2027 memiliki tantangan. Yang pertama ada perizinan usaha, investor infrastruktur, kemudian kompetisi pasar air minum dalam kemasan. Selanjutnya visi bisnis pada tahun 2027 sampai dengan 2030, brand AMDK lokal semakin menguat, distribusi Lampung dan Jawa, serta AMDK premium dan eco-label. Yang selanjutnya dikolaborasikan oleh stakeholder seperti BBWS Kampung, Pemda Prisewu, dan BPOM, investor, dan IKM. Selanjutnya pada analisis SWOT, yang pertama itu S atau strings, itu sumber air baku alami yang berkualitas tinggi, lokasi bendungan yang strategis dan terkelola, debit air stabil sepanjang tahun, serta dukungan infrastruktur BBWS dan pemerintah. Selanjutnya W, belum ada fasilitas produksi AMDK, investor awal sangat besar, SDM lokal belum terlatih di industri air, resiko perizinan BPOM dan lingkungan. Selanjutnya O itu pada pasar AMDK Lampung terus berkembang, dukungan program ketahanan air nasional, peluang ekspor ke wilayah Sumatera dan Jawa, tren konsumen ke produk lokal dan eco-label. Selanjutnya yang terakhir adalah T, persaingan merek AMDK nasional seperti Aqua, Club, dan lainnya. Terus ada fluktuasi harga bahan baku plastik kemasan, perubahan iklim, potensi kekeringan musiman, serta regulasi lingkungan semakin diperketat. Selanjutnya ada bisnis plan AMDK pada Bendungan WC Kampung. Yang pertama ada nama produk, Kampung Pure Water, jenis kemasan cup sebanyak atau ya isinya sebesar 240 ml, ada yang isi 600 ml serta 1500 ml. Yang selanjutnya ada dampak lingkungan dan sosial. Pertama ada dampak kepada masyarakat, membuka 150 sampai 300 lapangan kerja lokal baru, meningkatkan akses air minum berkualitas, serta mendorong pertumbuhan UMKM di sekitar bendungan. Lalu ada pengelolaan limbah plastik, program CCR atau bank sampah botol plastik. Kemudian ada kemasan daur ulang dan eco-friendly terhadap lingkungan. Selanjutnya ada konservasi sumber daya air. Yang pertama ada volume pengambilan tidak melebihi debit aman, serta monitoring kualitas air secara berkala, seperti 3 bulan sekali. Selanjutnya ada program penghijauan wilayah Das Wise Kampung. Selanjutnya ada sustainability business, sertifikasi ISO
14001 manajemen lingkungan, target net zero karbon pada tahun 2035 serta laporan keberlanjutan ESG. Selanjutnya kesimpulan atau saran, potensi sumber daya air, bendungan West Kampung memiliki potensi air baku kelas 1 yang sangat layak dikembangkan sebagai bahan baku AMDK berkualitas tinggi. Yang kedua, ada kelayakan bisnis, analisis SWOT dan bisnis plan menunjukkan bahwa peluang bisnis AMDK yang sangat menjanjikan dengan ROI estimasi 20-35% per tahun. Dari aspek organisasional behavior, struktur organisasi yang kuat dengan budaya kerja 5S dan kepemimpinan transformasional menjadi kunci keberhasilan operasional. Yang terakhir, saran pengembangan, diperlukan kajian AMDAL menyeluruh, kemitraan dengan BBWS dan Pemda serta sertifikasi SNI dan BPOM sebelum memproduksi secara komersial. Berikut ada beberapa daftar pustaka yang saya gunakan. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Mungkin jika ingin bertanya, saya persilahkan. Oke, baik. Untuk pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Jadi analisis SWOT itu menunjukkan bahwa bisnis AMDK pada West Kampung itu memiliki kekuatan berupa sumber air yang berkualitas tinggi seperti yang saya sebutkan tadi, dan peluang pasar yang terus berkembang meskipun masih menghadapi tantangan seperti investasi dan perizinan dan persaingan industri lainnya seperti yang dari aqua, pulp, dan yang lainnya. Mungkin seperti itu. Apakah menjawab? Oke, baik. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.